Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Dr. Andes Muhammad Yasin, Ketua Ranting Muhammadiyah, sahabat saya Mas Win. Saya kaget kok baca surat kok jadi Ketua Ranting Muhammadiyah. Kita kok orang tua. Tapi sebenarnya ya kita nggak sadar. Ketua, macam itu ketua. Ketua itu 40 ke atas. Saya saja kalau sudah di kampus, saya bilang padahal saya ngajar itu sudah 22 tahun. Tapi ya gitu, nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana penguatan itu, termasuk salah satunya itu adalah pola hubungan orang tua dan anak muda. Itu penting sekali. Karena itu tadi saya kaget baca Mas Budi jadi Ketua Ranting Muhammadiyah. Baca orang tua. Saya satu ketika bersama seorang tokoh Muhammadiyah ngobrol-ngobrol. Saya bawa anak saya yang laki-laki yang ini nomor 3 nomor 4. Yang nomor 2 itu kelas 6. Terus saya ditanya, "Iku anak nomor berapa, Mas?" Nomor 2. Kasih nomor 1 sak piro? Udah mau kuliah. Barusan lulus aliyah. Dan beliau langsung bilang gini, "Sampai itu jadi anak berkuliah kan gitu." Nggih, Pak. Lah umure piro wis 40 rumah. Beliau langsung bilang, "Belum aja dari nikah juga ya." Gitu. Ternyata itu terjadi di mana-mana. Dianggap sudah cilik reso kompos. Itu di mana-mana. Nah, itu saya setuju nanti. Nah, sebelum ke situ saya mengucapkan terima kasih. Dan ini saya itu suka nekat, Mas Win, Mas Agus ya. Suka nekat kalau sudah diundang masyarakat itu saya nekat. Nekat itu maksudnya gini, saya sudah menyanggupi hadir. Ini pasti persiapannya sudah luar biasa. Namanya buat acara itu saya juga orang dari daerah sini dan sudah paham persis bagaimana orang Muhammadiyah di Pantura ini kalau sudah punya acara itu seriusnya menyiapkan itu luar biasa. Tadi malam jam 8 kurang lebih ya, setengah 8 ada berita undangan karena di UMM saat ini saya diamani sebagai wakil dekan, bahwa dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor, ketua prodi semua, pokoknya semua pimpinan UMM itu jam 1 ini sampai nanti jam 3 harus salimari gitu ya, jam 3 itu harus menghadiri rapat pengarahan bersama Pak Muhajir, Profesor Dr. Muhajir Effendi, karena beliau adalah istilahnya itu ketua Badan Pembina Harian UMM. Berarti atasan rektor. Gitu. Saya dulu jadi asisten rektor. Saya bilang saya ini atasannya rektor, bukan karena atasan jabatannya. Kantor saya di atasnya ruangan rektor. Saya bilang Mas Agus Mugono tinggi bengi gitu. Orang iso. Nah, saya itu aja sudah pasti nggak bisa. Kalau di Purwodadi saya Sabtu besok itu ada 3 kegiatan. Makanya nanti saya langsung balik. Biasanya kalau saya pulang gini sekalian nginep di rumah. Tapi ini tadi sebelum Jumatan saya sempatkan sampai di kampung halaman saya di Mensorep. Jumatan sebentar ketemu Bapak Ibu kemudian balik. Nah, akhirnya ya sudah, karena undangan itu tidak ada, saya akan izin. Ini yang sudah lama disiapkan nggak mungkin dikorbankan kan gitu. Dilarang saling jam 9 tadi sampai jam 9 saya sudah di sini. Ada pengumuman bahwa kegiatan jam 1 sampai jam 3 ini di cancel.
Untung saya nekat. Coba saya gak nekat, terserah itu kono dan itu kiri ya. Karena itulah, tapi di atas soal nekat atau tidak nekat ini kehendak Allah ya. Bahwa Allah memang menghendaki kita bertemu di sini, dan tadi seperti Mas Bin katakan, tahun 2014 saya sudah pernah ke sini dan alhamdulillah, meskipun ini lewatan, kalau pulang maupun pergi balik itu ya lewat sini, tapi alhamdulillah sekarang bisa mampir. Nah, tentang tema yang disampaikan, saya ingin nyambung yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tentang ilmu. Kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas, kemudian juga kesinambungan, apa tadi istilahnya, membangun generasi muda yang baik, maka memang kita sambung saja yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi itu, yaitu berkaitan dengan ilmu. Karena tidak mungkin kita mencapai kemajuan kecuali dengan ilmu. Tapi saya juga punya guyonan begini. Ternyata kalau ada sarjana pulang kampung, itu kita sing nolak sinten, Pak. Sarjana mari kuliah ning kutha terus mulai. Kita sing nolak sinten? Keluargane. Selain keluarganya sinten malih? Ayo, tenanan iki. Ya guyon ya tenan. Keluarganya bisa ya bisa enggak. Tapi menurut saya yang nolak itu masyarakatnya sendiri. Padahal kalau sarjana pulang ke desa katanya untuk pembangunan. Tapi sing nolak itu masyarakat juga. Betul bercatus. Ini kemudian dikagulong. Ngoten nggih saged. Tapi paling gak dirasani, Pak. Wis sekolah jodoh kok maling mulih. Nah, nggih napa booking. Wis sekolah jodoh kok mulai jare ini kan mulai bangun desa. Mulai dirasani. Tapi di luar soal itu sekarang saya ingin mengatakan bahwa desa dan kota itu sudah tidak ada bedanya. Nasi daria maksudnya, misalnya ini nasi daria. Ada yang seusia saya, nasi daria. Pasti pernah dengar. Itu ada lagu itu. Liriknya itu bunyinya antara kota dan desa. Sekarang tiada berbeda. Apa yang ada di kota sekarang di desa ada. Itu nasi daria zaman tahun 80-an. Tahun segitu sudah ada ramalan. Tahun 2000. Itu semua lagu-lagu yang sifatnya itu bicara tentang masa depan. Jadi maknanya begini. Kalau zaman dahulu, kalau pengen terkenal, misalnya ya, bukan berarti kita pengen ukurannya itu terkenal atau tidak terkenal, tapi maksudnya bahwa dunia mengenal kita karena kita punya kelebihan, kita punya potensi, kita punya prestasi, itu harus tinggal di kota. Untuk jadi orang terkenal, punya prestasi yang dikenal dunia, itu harus tinggal di kota. Tapi zaman sekarang tidak harus tinggal di kota, orang bisa dikenal di seluruh dunia kalau kita punya prestasi. Sehingga kalau saya pikir-pikir lagu itu kok kayak ngerti masa depan. Antara kota dan desa sekarang tidak berbeda. Apa yang ada di kota, di desa sekarang ada. Yang membedakan itu hanya tempat, dan tempat itu tidak lagi berpengaruh. Karena apa? Karena bantuan yang disebut dengan teknologi, khususnya teknologi informasi. Mari kita lihat contoh. Zaman dahulu, bahkan zaman dahulu itu pun bisa ada penyair dari Madura, namanya Jawawi Imron. Saya ketemu beliau beberapa kali karena pernah diminta untuk memberi kata pengantar kumpulan puisinya. Saya itu tanya beliau, Pak Yai, saya ini bukan penyair, saya ini bukan sastrawan, kok diminta untuk memberi pengantar kumpulan puisi. Jawaban beliau, karena saya ingin agar puisi saya ini tidak selalu dibaca oleh sastrawan, dan saya ingin puisi saya ini dibaca oleh seorang, katakanlah, kata beliau itu ahli pemikiran dan filsafat, sehingga nanti komentarnya bisa
Lalu saya tanya kepada beliau, jadi Pak Yai ini selama ini tinggal di mana? Jawa Hiburan itu kan penyair besar yang sangat terkenal. Dan beliau bilang, saya ini sampai sekarang tinggal di Sumeneb, tinggal di Madura, di desa yang sangat jauh dari peradaban. Tapi bahkan orang-orang pengkaji Indonesia yang ada di luar negeri tahu nama Jawa Hiburan. Saya tanya, apakah Pak Yai tidak pernah tinggal di Jakarta? Tidak pernah sama sekali. Saya berpikir orang tinggal di Madura, desa terpencil bisa terkenal zaman dahulu. Apalagi sekarang, untuk jadi katakanlah kita ini harus tahu dan dikenal dunia itu sarananya sangat mudah. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Cuma nanti kita diskusikan tentang dampak positif dan negatif. Contoh misalnya, katakanlah kalau kita sebut nama-nama yang sedang terkenal dalam bidang katakan pengajian keagamaan. Ada namanya Gus Bahaudin Salim. Di mana lokasinya? Di Rembang. Rembang itulah ya desa gitu, meskipun kotanya kan kota kecil gitu. Lalu katakanlah Abdul Somad, misalnya Ustaz Abdul Somad. Di mana dia? Di Riau kan? Iya. Kemudian yang dari Muhammadiyah Ustaz Adi Hidayat. Itu di Garut atau ya bukan kota besar seperti Jakarta. Nah, artinya kalau kita ingin memperkenalkan diri, beraktual, berprestasi, lalu alasannya adalah karena saya tinggal di desa, itu sudah bukan alasan lagi. Nah, itu maksudnya. Sudah bukan alasan, karena kota itu sekarang tepatnya aja. Dalam banyak hal sudah sama. Orang di sini bisa beli pulsa dengan gampang, sama gampangnya dengan orang di Malang. Apalagi dengan mobile banking. Mobile banking itu mempermudah orang belanja, tapi juga bikin pusing gitu. Karena dikit-dikit belanja, selalu mau nanti barangnya terkopak gitu. Nah, karena itu sekali lagi ini semuanya kita perlu menghadapi tantangan ini dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin mengutip sebuah hadis tentang kondisi ilmu di akhir zaman. Hadis itu berbunyi, inna min asratis saati ayyurfa'al ilmu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah ilmu dicabut. Yurfa'u. Dicabut, ilmu itu dicabut. Wa yunbatul jahlu. Dan kebodohan itu di mana-mana. Wa yusrabul khamru. Dan minum-minuman keras diminum di mana-mana. Nah, mari kita lihat. Kita bandingkan dengan hadis yang lain. Ada hadis yang bunyinya seperti ini. Sayati alaikum sanawatun hudda'atun. Akan datang kepadamu sanawat, tahun-tahun, bukan sanatun ya. Kalau sanatun berarti tahun tapi siji. Tapi di sini disebutkan sanawat. Sanawat itu berarti rentetan tahun-tahun. Kan bisa berarti minggu, bisa berarti apa? Selalu juga bisa apa dan lain-lain. Pokoknya rentetan tahun. Sanawatun hudda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Apa yang disebut dengan tipu daya itu? Tipu daya itu adalah yusaddaqu fiha al-kadhibu. Orang yang bohong itu dibenarkan. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Wa yusaddaqu fiha, yang pertama tadi itu adalah yusaddaqu fiha al-kadhibu. Orang yang tukang bohong dibenarkan. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Dan orang-orang yang benar itu
disalah-salahkan. Kemudian ada lagi wa yu'tamanu fiha al-kha'inu, orang-orang yang amin, dipercaya, bisa dipercaya itu dikhianati. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu, tapi orang-orang yang tukang khianat itu dipercaya. Nah, kita tidak jauh-jauh membawanya ini. Ini sifatnya disebut dengan, saya menyebutnya ini ramalan masa depan gitu. Tapi saya pernah ceramah di Blitar. Saya menyebut hadis ini berisi ramalan dari Rasulullah. Itu saya dimana itu jamaah. Rumah samu Rasulullah dukun tak ramalan begitu. Lalu saya bilang gini, Pak, ramalan itu sebenarnya bahasa Arabnya an-nubuwah. Tapi saya ini nggak punya bahasa lain untuk menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia an-nubuwah itu apa. Maka saya bahasakan ramalan. Menawi jenengan gadah terjemahan ingkang langkung saya nggih monggo kula tak niru. Dia terdiam mikir atau suwe. Pripun Pak? Kepanggih napa mboten? Nggih pancen mboten wonten nggih. Ramalan niku lha iya. Aja dalam sik kan. Jadi saya bilang bahwa ini ramalan Rasulullah tentang akhir zaman itu beliau buru-buru marah karena menganggap ramalan itu dukun katanya. Padahal maksudnya itu pembacaan Rasulullah, prediksi Rasulullah. Prediksi kan yang ramalan bahasa Indonesia yang tentang situasi akhir zaman. Oke, kita lihat. Kalau kita nonton katakanlah YouTube atau misalnya dulu ada Akademi Fantasi Indonesia. Akademi itu orang tempat belajar, ya kan? Akademi itu tempat orang melatih diri. Nah, kok ada Akademi Fantasi? Fantasi itu apa maknanya? Artinya apa fantasi itu? Khayalan. Nah, orang kok dididik untuk? Jadi saya bilang ini jenenge wis gak bener. Malah bener atau Akademi dangdut kan gitu. Berarti kan dididik untuk jadi penyanyi dangdut karuan gitu loh. Tapi kalau Akademi Fantasi itu menurut saya dari segi nama saja sudah gak bener. Berarti anak-anak muda kita itu diajak untuk belajar menghayal, dan yang dikhayalkan itu sesuatu yang tidak bumi, tidak berpijak ke bumi. Nonton sinetron, jadi nonton ayu-ayu ganteng-ganteng sugih nom. Begitu mulai radio lapo-lapo, bayangno ya sinetron. Padahal yang dilihat itu pun khayalan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya menang? Kemenangan di dalam peserta misalnya Akademi Dangdut Indonesia, Akademi Fantasi Indonesia, itu kemenangannya tidak ditentukan oleh kebenaran yang mereka bawa, tetapi sebanyak mana mereka mendapatkan, istilahnya itu sekarang klik kan gitu. Zaman dulu masih SMS. Sehingga saya pernah baca berita orang tua salah satu peserta yang begitu-begitu itu sudah tombok ratusan juta orang menang. Ternyata tombol ratusan juta itu karena nukok pulsa tombol desa supaya milih anak itu. Berarti di situ sanawatun huda'atun itu terjadi. Bahwa disitulah kita melihat ada tahun-tahun penuh budaya. Bahwa yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Salah satu ukurannya adalah kebenaran itu berdasarkan sejauh mana yang nonton. Saya kadang-kadang prihatin nonton Instagram itu, kok guyon, dia bisa video gak apa-apa. Tapi kadang-kadang guyonan yang berbau rumah tangga itu ditampilkan di situ. Kalau misalnya rekamannya itu tidak sengaja, misalnya sekarang di mobil itu kan ada namanya dashboard, dashcam. Dashcam itu kamera yang seperti spion tengah itu, tapi merekam apapun yang terjadi di depan kita. Kalau itu yang ditampilkan kan berarti memang tidak sengaja. Tapi ada yang menarik mudah ditampilkan. Tapi kadang-kadang itu sengaja. Sak bojone ono sing masak ngene, ono sing masak ngono enggak. Syuting itu saja sudah makan berapa waktu? Hanya untuk mengisi konten di Instagram. Jadi sekarang ini sanawatul huda'atun. Kita menyaksikan bersama tahun-tahun yang penuh dengan budaya. Zaman sekarang anak-anak itu ditanya, kamu ingin jadi apa?
Kalau dulu itu kan jawabannya masih banyak, pengen jadi dokter, tentara. Sekarang paling banyak itu ketika ditanya cita-cita, pengen jadi konten kreator atau YouTuber. Padahal YouTuber sendiri paling lebih kan gitu. Nah, jadi ini adalah tantangan yang kita hadapi bersama-sama, bahwa itu tadi antara kota dan desa tiada berbeda. Berarti sama. Kejahatan di kota itu lebih besar, tapi bukan berarti sekarang bisa juga aman-aman saja. Maka baik positif maupun negatifnya, kita hidup di kota dan hidup di desa itu sekarang hampir sama resiko dan peluangnya. Tinggal kita mau ngambil yang mana, anak-anak muda ini mau ngambil yang mana, mau ngambil resiko atau ngambil peluang. Saya kira tentu saja yang harus kita jadikan adalah peluang. Nah, tentang ilmu, nah ini ya, di hadis lain disebutkan, Inna Allaha la yubidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabut ilmu dari seseorang. Misalnya, ono kiai asale kok pinter moro lupa lupa boten-boten. Jadi karena ilmunya dicabut, ternyata bukan begitu kata Allah. Kata Rasulullah, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan menjadikan orang yang semula berilmu moro-moro orang ngerti pokok. Ya kalau sakit ya, tapi maksudnya di luar itu. Tapi kata Rasulullah, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi cara Allah mengambil ilmu itu adalah dengan mematikan para ulama. Ada satu kiai meninggal saja, itu untuk menyetak kiai yang seperti itu butuh berapa waktu? Sangat lama. Sehingga kadang-kadang ada kawan yang guyon, muga kiai ini wis mati, sing nom-nom ya dadi kiai. Tapi kiai bukan dalam arti kiai, tapi ikiai. Nah itu tidak nasi liya gitu. Ikiai sesuai dari kiai. Tapi maksudnya adalah bahwa Allah mengambil ilmu itu tidak dengan menjadikan orang yang semula berilmu moro-moro bodoh, bukan. Tapi ulama diambil oleh Allah. Kalau sudah seorang ulama meninggal itu rasanya yang dipikirkan itu adalah berapa waktu bagi kita untuk melahirkan ulama yang seperti itulah. Nah, kemudian ini kaitannya dengan generasi muda dan membangun Muhammadiyah tadi itu. Saya ingin memulai dengan ilmu. Ilmu itu, ini saya kutip dari kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Lutfullah. Beliau itu seorang dokter dalam bidang ilmu hadis yang dulu pada masa hidupnya mengisi kajian hadis Ahad pagi di TVRI. Dan beliau melakukan penelitian tentang kitab Durratun Nasihin untuk studi doktornya. Dan lalu ditemukan bahwa ternyata hadis-hadis di Durratun Nasihin itu banyak yang lemah. Tetapi hadis-hadis lemah itu kalau kaitannya dengan untuk memotivasi orang beribadah dan berilmu, itu bisa dipakai. Motivasinya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya itu harus sahih, betul-betul sampai kepada Rasulullah. Hadisnya harus muttafaqun alaih. Tapi kalau untuk memotivasi orang beramal, berilmu dan beribadah, maka hadis-hadis yang dalam masuk kategori lemah atau tidak diragukan tadi itu masih boleh dipakai. Nah, salah satu hadis di kalam Durratun Nasihin itu ketika berbicara tentang ilmu itu bercerita bahwa ilmun, ya bahasa Indonesianya ilmu. Ilmu itu kan dalam bahasa Arab artinya pengetahuan. Ketika jadi bahasa Indonesia tetap jadi ilmu, itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi dia bendu. Ilmu itu ya pengetahuan, pengetahuan itu ya ilmu gitu. Ilmu dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, mim. Dan di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebut dengan ain adalah illiyin, artinya tinggi. Maknanya adalah orang yang punya ilmu itu
akan dijanjikan oleh Allah diangkat derajat. Ayat yang sangat terkenal, yarfa'ullahu amanu walladzina utul minkum utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian itu. Darajat itu jamak. Darajatun itu satu derajat, tapi darajat itu pakai alif, kemudian ada taknya tak maftuhah. Kalau darajatun itu taknya marbutoh, tak bundel, istilahnya itu berarti satu derajat. Tapi di ayat itu dikatakan darajat. Jim alif taknya maftuhah, berarti itu berderajat-derajat, terserah Allah. Maka ini artinya adalah ilmu, orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya lebih tinggi. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah lam, artinya latif, maknanya lembut. Orang yang berilmu itu hatinya harus lembut. Kalau ngaku punya ilmu tapi kasar, berarti ilmu hanya di mana? Ilmunya hanya di sini, di lisan. Agama hanya di lisan. Tapi harus lembut hatinya. Karena ilmu itu, istilahnya itu, kalau orang itu ilmunya jembar, maka dia memandang dunia itu tidak sempit. Atau istilah lainnya itu, kalau ilmunya luas, maka sikapnya jadi luwes. Kenapa banyak orang suka menyalahkan sesamanya? Ini pasti kurang jembar. Nah gitu. Saya gitu saja. Kalau ketemu orang yang suka nyalahkan konsolnya, mau ibadah itu, saya tertawa saja. Karena mesti roy lagi kui. Roy lagi kui. Karena kalau dia tahu banyak, terus ini ini versi ini. Benar. Nanti akan saya ceritakan. Yang ketiga mim, artinya malik. Malik itu artinya raja atau yang memimpin. Maka dengan ilmu pengetahuan kita ini bisa menjadi penguasa. Kita mulai dari yang pertama, bahwa orang itu kalau punya ilmu maka potensi atau punya peluang untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat itu bisa dalam arti derajat duniawi, tapi juga bisa dalam arti derajat ukhrawi. Kenapa demikian? Nah, Ali bin Abi Thalib satu ketika didatangi oleh satu kelompok orang. Kelompok itu namanya bukan Mu'tazilah tapi Khawarij. Khawarij itu adalah satu kelompok dalam Islam yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Karena waktu perang dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib ini menerima tawaran damai. Jadi Muawiyah itu menawarkan Ali, daripada kita perang terus, bagaimana kalau kita berdamai? Maka Ali mengatakan, oke, kita terima tawaran perdamaian dari Muawiyah. Pengikut Ali, ada sebagian yang bilang, wah Ali ini pengecut ini. Ali ini kurang jantan. Orang ngajak damai itu karena dia nggak kuat menghadapi kita, kok malah diterima. Makanya mereka akhirnya memisahkan diri dari barisan Ali. Kelompok itu disebut dengan Khawarij. Khawarij itu dari bahasa Arab Khawarijun. Khawarijun itu artinya orang yang keluar. Khawarij itu artinya sekelompok orang yang keluar, memisahkan diri dari barisan Ali. Ketika mereka ingat bahwa masa hidupnya Rasulullah, Rasul pernah ngomong, ana babul ilmi, ana madinatul ilmi. Aku ini kota ilmu, kata Rasulullah. Wa Ali babuha, dan Ali itu adalah pintunya ilmu. Jadi kalau kita mau masuk kota, itu kan lewat gerbangnya. Maka kalau ada kota namanya kota ilmu, kata Rasulullah, aku ini adalah kota ilmu, dan untuk masuk kota itu gerbangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Rupanya orang Khawarij ini setelah mengeluarkan diri dari barisan Ali, ingat zaman biyen Ali bin Rasulullah Tasik Sugeng pernah bilang bahwa Ali itu adalah Madinatul Babul Ilmi. Mari kita tes, mereka bilang. Kalau betul Ali itu adalah orang yang jago, yang pintar, yang merupakan pintunya ilmu pengetahuan, ayo kita tes.
Dan tesnya itu satu pertanyaannya. Mereka bilang, ayo kita datangi Ali gantian. Kita tanya dengan satu pertanyaan. Kalau jawabannya beda-beda, berarti Ali ini memang pintar. Tapi kalau atas jawaban pertanyaan yang sama, jawabannya kok sama, berarti itu hanya isapan jempol belaka bahwa Ali itu orang pintar. Nah, orang Khawarij pertama datang. Ali, kami punya pertanyaan untukmu. Antara ilmu pengetahuan dan harta, nah itu, mana yang lebih utama? Lalu Ali mengatakan, ilmu lebih utama dari harta. Kenapa demikian? Ali menjawab, karena ilmu itu adalah warisan para nabi, sementara harta adalah warisan orang-orang yang belum tentu beriman. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang yang punya harta merasa menjadi Tuhan. Misalnya ada cerita tentang Korun, ada Fir'aun. Al-Quran menyebutkan ketika Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa? Karena punya harta yang banyak. Maka kata Ali, kalau kita punya ilmu itu lebih utama dari harta, karena berarti kita mewarisi hartanya para nabi. Katanya para nabi itu ilmu. Maka ada hadis yang mengatakan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat baik. Nah, balik lagi ke soal ilmu yang artinya iliyin tadi itu. Maka barang siapa yang berilmu, maka akan diangkat derajatnya itu baik di dunia maupun di akhirat. Saya nak mengambil contoh diri saya untuk motivasi. Bukan untuk pamer, tapi untuk motivasi. Waktu saya mau kuliah ke Malang tahun 95, itu saya ingat persis. Saya pergi ke UMM diantar bapak saya itu mau masuk Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kenapa saya waktu itu sebagai remaja belia ingin masuk Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen? Karena sudah ada berita tahun-tahun 90-an itu bahwa nanti kawasan Gresik, Lamongan, Tuban yang pada saat itu diistilahkan dengan gelang ban. Gelang ban itu bukan gelang karet, tapi Gresik, Lamongan, Tuban itu akan jadi kawasan industri. Sekarang terbukti ya. Tapi waktu itu sebagai remaja belia mendengar berita seperti itu, pikiran sederhana saya adalah saya kuliah jurusan ekonomi, nanti ketika di sini terjadi industrialisasi, saya bekerja tidak jauh-jauh dari rumah. Itu saja pikiran anak remaja kan. Sampai di UMM dibuka itu brosurnya, kok larang dari bapak saya, tetap kuliah ini ya wis gak kuat, ayo mulai lagi. Mulai masih rotok murah. Nah gitu. Rotok murah itu saya turun karena dalam pikiran saya itu kalau tidak kuliah jurusan manajemen atau fakultas ekonomi tadi itu, saya pengen masuk bahasa Inggris. Nah, kayak masuk ya, bahasa Inggris. Gitu loh. Melbune pertama 400.000 tahun 10 400.000 sampai. Padahal budaya lihat kalau sampai 400.000 juga begini. Wis kalau bikin buku gitu Pak Bes, gitu Pak So. Maksudnya tetap gak cukup gitu. Akhirnya bapak saya bilang, wes yang paling murah. Ini saya pengen kuliah. Nek tetap gak gelem, ya wes mulai. Saya merenung, timbangannya gak kuliah. Murah-murah dikit, pokok kuliah, kayak gitu. Akhirnya saya masuk jurusan paling murah. Namanya itu jurusan Qadha. Qadha itu peradilan agama, itu syariah. Jurusannya sebenarnya jurusan hakim. Jurusan apa? Naib, kok hulu. Karena memang alumni pada ganti penghulu, kepala KUA. Orang itu saya. Kata bapak saya, wes dikirim gelem. Saya gak gelem ya yang mulai.
Maka pikiran saya ini bangga kuliah, sembarang pokok kuliah. Nah, dari situ lalu saya nikmati, nggak masalah kuliah apapun, karena saya merasa bahwa kuliah itu sebenarnya yang terpenting itu lingkungannya. Jurusan itu bisa penting, bisa nggak penting, Pak. Ternyata sekarang ada teman saya, bahkan sepupu saya, kuliah itu jurusannya kehutanan. Kadang-kadang saya visualisasikan kehutanan atau ketuhanan gitu. Kehutanan. Sekarang pekerjaannya jadi fotografer. Dan menjadi fotografer di Departemen Kelautan di Jakarta. Profesional jadi fotografer. Kalau ditambahi masalah-masalah hutan mungkin sekali ya gitu. Terus ada lagi, ternyata kalau kita lihat ngomongan bank misalnya, bank, ternyata untuk jadi pegawai bank itu tidak harus lulusan fakultas ekonomi. Pokok SCG boleh masuk. Dan ternyata begitu mau bekerja di bank itu di training kira-kira 1 bulan. Bodoh kabeh. Mau jurusan ekonomi, mau sembarang itu yang sama. Nah, dalam kehidupan saya, akhirnya saya nurut bapak saya, pokok boleh sih paling kurang, mau begitu. Akhirnya saya bisa selesai. Sampai dengan hari ini, kira-kira ya saya lupa Mas Win itu. Kira-kira sudah 25 negara yang saya kunjungi. Dan itu gratis. Bayar dewe ya tak kuat. Atau gunung ya tuku gitu. Ya duwe juga. Saya pikir-pikir apa yang membawa saya pergi sejauh. Misalnya hari ini ya. Hari ini saya di samping bekerja di UMR sebagai dosen, juga istilahnya itu saya jadi peneliti tamu di Singapura yang pekerjaannya itu hanya menulis gitu ya, menulis. Saya serahkan ke mereka tiap bulan. Dan pemerintah Singapura itu kalau memutuskan perkara-perkara berkaitan dengan hal-hal tertentu, itu pasti baca tulisan-tulisan kami. Misalnya, kemudian tahun 2018 sampai 19 kurang lebih 2 tahun, saya bergabung dengan staf presiden. Itu salah satu tugasnya itu tulis pidatonya presiden, terutama yang kaitannya dengan Islam atau Muhammadiyah. Kalau presiden itu mau kunjungan ke Muhammadiyah, biasanya yang dipanggil kami. Presiden mau kunjungan ke sini, tolong buatkan pidato. Maka waktu pembukaan Universitas Muhammadiyah Lamongan itu kami yang merancang. Ada kawan bertanya, kok presiden ngerti banget tentang Muhammadiyah? Kira-kira siapa sih tulis pidato ini? Ya sudah tahu, itu saya aja sebenarnya. Nah kalau dipikir-pikir, maka itulah yang disebut dengan Allah mengangkat derajat. Karena ilmu sudah tidak dilihat anaknya sopo kan gitu. Asal usulnya dari mana, tapi yang dilihat adalah ilmu pengetahuan. Bulan September tahun 2022 itu saya rapat di Belgia. Rapat di Belgia karena saya jadi anggota sebuah organisasi internasional yang pusatnya di Italia, yang membiayai itu namanya Uni Eropa, kantornya di Belgia. Sudah berkali-kali sebelum Covid itu kami rapat di Italia, tapi yang setelah Covid itu rapatnya di Belgia. Biasanya saya kasih pilihan kalau mau berangkat itu, sampai tunggu tiket DW terus ikut diganti atau ditukok. Nah gitu. Biasanya saya beli sendiri biar bisa ngatur jadwal jamnya dan lain-lain, bisa pilih pesawatnya. Baru nanti sampai di sana, kemudian saya bilang saya beli tiket habis gini, lalu diganti. Nah yang terakhir kemarin itu tahun 2022 September, itu saya pengen beli sendiri. Panitianya bilang tidak, untuk kali ini kami yang belikan. Kami yang belikan, wes nurut saya. Begitu sampai Jakarta, saya lihat tiket saya. Kelas bisnis, ngarep dewe, nomor 1.
itu kayak hotel, ada kasurnya dan lain-lain. Lalu saya lihat harganya itu dalam euro. 1 euro itu kira-kira 16.500. Kalau saya hitung itu kira-kira tiketnya itu 40 juta. Ya wis makanya ora gede. Kira-kira ya ora ngerti aku ora bisa ngono. Tapi maksud saya adalah hal-hal begini di luar jangkauan pikiran kita. Dan begitu sampai di sana, saya diminta untuk memberitahukan kepada mereka orang-orang Eropa itu bagaimana sebenarnya keadaan Islam di Indonesia. Nah ini kan itu tadi, karena kita punya sesuatu, terutama kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka ketika pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ada berita bahwa pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur akan membeli gereja di Spanyol, barangkali bapak-bapak ibu-ibu mendengar ya. Itu pikiran saya bukan kuat apa gak kuat, lek mau tuku Muhammadiyah kuat. Paling katanya berapa? 45 miliar atau berapa? Saya kira itu uang kecil bagi Muhammadiyah. Uangnya baru saja bagi pesantren. Barang tadi gedung, jadi ada gedung mau dijadikan pesantren, ternyata yang membangun itu malah pensiun pergi ke Belanda. Gedungnya itu akhirnya dijual, ditawarkan dari negeri dan masih belum, akhirnya diambil oleh BMM 55 miliar. Sekarang saya yang ngelola itu, namanya Pondok Pesantren Internasional Abdul Malik Fajar. Baru November kemarin kami mulai. Februari kami luncurkan pada tanggal 22 karena 22 Februari itu tepat tanggal lahirnya Pak Malik. Itu bagi Muhammadiyah beli bisa. Maka termasuk misalnya mau beli gereja di Spanyol sangat mudah kalau hanya beli. Tapi di berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa kalau belinya saja saya tidak ragu. Yang justru perlu kita pikirkan itu adalah setelah dibeli itu mau dibuat apa. Karena begini, ceramah agama, nah di sini misalnya, dengan di Eropa kan beda. Satu karena mereka mungkin bukan hanya tidak Islam, kadang juga orang dia bohong gitu. Ya, tadi kayak Pak Kepala Desa tadi bilang itu, terus barangkali tapi kalau harus pengirannya gitu. Di Eropa karena orang-orangnya rasional, bisa saja mereka tidak beragama. Nah, kenapa banyak gereja dijual di Eropa? Karena gereja ini kan sentekan. Ada kawan saya orang Bulgaria. Dalam satu ketika kami rapat di Italia, dia tanya ke saya dalam bahasa Inggris, kira-kira terjemahannya begini, Pradana, ibu Muslim temenan orang, gitu. Bahasa Inggris itu practicing, are you a practicing Muslim? Practicing Muslim itu kira-kira terjemahannya, ini Muslim temenan kok gak? Ya sholat, ya practicing Muslim itu artinya Muslim sing sholat, sing zakat, sing menjalankan agamanya. Saya bilang yes, I am practicing Muslim. Lalu saya tanya balik dia, kamu bagaimana? Dan jawabannya mengejutkan. Dia mengatakan, I am nominally Christian. Saya ini secara KTP itu Kristen, tapi gereja pun dia kurang rumah. Itu di Eropa. Maka kalau di Eropa banyak gereja dijual, itu karena memang gairah beragamanya tidak ada. Itu beda dengan Amerika. Nah ini saya kira perlu juga sebagai informasi penting. Kita ini lihat delok TV, delok film kayak Amerika itu kan sekuler gitu ya. Tahun 2017 saya tinggal di Amerika. Ternyata orang Amerika itu gerejanya makin hari makin banyak. Yang agamanya itu makin ditinggalkan itu di Eropa. Tapi orang Amerika ternyata enggak. Itu mirip-mirip kayak kita, tapi mereka Protestan itu saja. Kristennya itu Kristen Protestan, bukan Katolik. Tapi di Eropa pun. Maka kalau sudah beli gereja itu mau diapakan? Sehingga saya sering mengatakan yang perlu dipikirkan itu justru setelah kita beli gereja itu sing ditereng ngono sapa. Karena nanti kalau nyeramai orang Eropa itu tidak sama dengan nyeramai orang Tubul, kan ngono.
Itu diceritani wes gelem kan gitu. Tapi orang Eropa rasional sampai tidak mau beragama itu karena mendewakan rasio, mendewakan akal sehat, mendewakan akal pikiran. Maka ceramah dengan orang-orang begitu itu perlu tenaga khusus. Sehingga saya seringkali memberi masukan kalau sudah soal celah global itu, karena alhamdulillah setelah kuliah lulus BUMN itu kemudian saya sekolah di Australia, sejak saat itulah muter-muter kemana-mana sehingga bergaulnya itu global. Di situ lalu saya bisa memahami, oh berarti ngomong tentang Islam dengan orang-orang non Muslim dan di negara-negara maju itu butuh tenaga khusus yang harus dilatih. Maka itu tadi. Maka bagi siapa yang punya kemampuan derajatnya akan diangkat, kemudian dia menjadi juru bicara Islam kepada orang-orang non Muslim. Tahun 2016. Waktu itu saya jadi utusan Indonesia, namanya utusan untuk Duta Perdamaian Agama di Austria, bukan Australia, Austria. Ada 24 orang terdunia yang diundang. Rata-rata usianya waktu itu di bawah 40. Di hotel tiap pagi, waktunya sarapan itu ada kawan saya orang Yahudi dari Inggris, pakai kupluk kecil di sini tuh Pak. Namanya Rapi Yahudi. Tiap sarapan tuh pasti nyari saya. Ternyata dia ingin tahu banyak konsep tentang Islam. Dia tanya tentang hukum rajam, dia tanya tentang hukum kisos, dia tanya tentang hukum waris. Kadang-kadang betul-betul bertanya, tapi kadang-kadang bertanya tapi untuk ngejlok no, kira-kira begitu. Misalnya tentang hukum kisos itu kan berarti hukum materi ya dimateri kan gitu. Tapi ada hukum yang lain bahwa kalau orang membunuh itu dimaafkan oleh keluarganya, maka harus dimaafkan, tapi harus bayar denda namanya dia. Dia bilang, konsep apa itu dalam agama itu? Masa seorang pembunuh bisa dimaafkan dan setelah maaf dia harus bayar uang? Berarti menurut Islam harga nyawa itu hanya seharga uang itu. Wah gitu. Coba bayangkan. Kalau kita ketemu orang non Muslim, tokoh pula, kalau ditanya kayak gitu, nah saya bayangkan seandainya betul-betul gereja itu dibeli lalu dijadikan masjid oleh Muhammadiyah, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul. Jadi sing jaga masjid orang takmir begitu. Sehingga dalam konteks di Eropa, sing jaga masjid itu profesor kan gitu. Ketua takmir masjid itu profesor, karena di Eropa dan Amerika itu kalau sudah disebut Islamic Center, itu bukan hanya boleh sholat, tapi orang-orang yang penasaran dengan Islam, baik penasaran dalam arti positif maupun negatif, bertanya tentang Islam. Bayangkan kalau tidak disiapkan kan. Maka saya bilang tuku deh, saya nggak ragu. Mau tuku loh. Bagi Muhammadiyah, duit mati Muhammadiyah kecil. Tapi setelah dibeli itu yang harus kita siapkan itu adalah kader-kader yang punya kualifikasi ain dan itu harus tinggi. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi itu adalah sedikit lagi ya. Latif mengatakan Bapak Ibu. Jadi banyak sekali cerita. Mau belajar agama, tapi malah sombong. Nanti pagi ngoten niku. Belajar agama tapi tambah sombong. Sombongnya itu aku sing ngerti kan. Dan saya sering mengalami berhadapan dengan orang-orang yang baru belajar agama, lalu dia tunjukkan kesombongan. Contohnya begini. Contoh. Saya pernah menjadi pembina unit kerohanian Islam di UMM. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke unit kerohanian itu justru mahasiswa yang tidak belajar agama, karena ingin memperbaiki kualitas keagamaannya, istilahnya zaman sekarang itu pengen hijrah kan gitu. Maka mereka bergabung dengan unit kerohanian agama. Oke, bagus. Satu ketika mereka datang kepada saya mengajukan proposal, karena supaya proposal itu bisa diterima dan dibiayai oleh kampus harus ada tanda tangan pembinanya. Mereka bilang kepada saya, Pak, kami ingin menyelenggarakan kegiatan namanya klinik hukum Islam. Nah, berarti klinik hukum Islam itu artinya
Di situ orang-orang datang boleh bertanya apapun tentang hukum Islam dan akan dijawab. Bagus, acara itu bagus. Tapi saya tanya, oke, ibarat klinik tadi itu. Kalau klinik kesehatan kan berarti ada dokternya. Kalau klinik hukum Islam berarti di situ harus ada ahli fikihnya kan gitu. Istilahnya itu muftinya siapa? Saya bilang. Saya tanya kepada mereka, muftinya siapa? Betapa terkejutnya saya dan bahkan saya akhirnya marah karena mereka mengatakan muftinya itu kami. Kami mahasiswa S1, semester 5, semester 7, semester 3 mungkin bahkan yang belajar itu belajar non-Islam, tapi mengatakan kami yang akan menjawab. Saya tanya satu-satu, kamu belajar apa? Manajemen. Kamu belajar apa? Elektro. Kamu belajar apa? Teknik mesin. Kamu belajar apa? Peternakan. Nah, kok ada jadi dokter di klinik hukum Islam itu rumah samu satu konti? Saya tanya gitu. Dan kira-kira apa jawabannya? Kita jawabannya itu pun. Jawabannya itu adalah kami belajar dari Google, Pak. Subhanallah. Itu tadi. Soal yukadzab biha as-sadiq itu termasuk soal ilmu pengetahuan di Google itu. Lalu saya ceritakan kepada mereka. Sampai pernah mendengar nama Imam Malik bin Anas, Imam ahli hadis dari Madinah, pernah Pak? Imam Malik itu imam yang paling disegani. Bahkan pada masa hidupnya ulama-ulama di Madinah itu mengatakan selagi masih ada Imam Malik, ojo wani-wani berfatwa. Karena pasti fatwa kita itu tidak ada apa-apanya dengan pengetahuan Imam Malik. Bukan hanya ilmu, tapi juga apa istilahnya itu? Kira-kira oleh wong Jawa ngarani weruh saudurunge minara. Gitu. Ceritanya begini. Ada seseorang perempuan meninggal dunia. Dimandikan oleh seorang tukang mandi. Suwe orang itu itu berpirang-pirang jam kok. Ini tuh si jenazah kok gak metu. Saking lamanya akhirnya diintip. Loh, ternyata tangannya si tukang memandikan jenazah itu tadi nempel dengan badannya si mayat perempuan itu. Kan orang-orang pada bingung, ini apa yang terjadi? Ada yang bilang, ya sudah, kita selamatkan yang hidup, iris dagingnya si mayat supaya dia bisa lepas. Keluarganya nggak terima, saya nggak terima meskipun dia jenazah juga manusia. Akhirnya ada yang menyeletuk, kita panggil Imam Malik, kita minta fatwanya, yang seperti ini seperti apa solusinya. Maka dipanggillah Imam Malik. Dan begitu diceritani tentang keadaan yang terjadi, Imam Malik mengatakan ambil cambuk. Perempuan si tukang memandikan jenazah itu tadi dicambuk 40 kali oleh Imam Malik. Dan setelah dicambuk 40 kali, lepas tangan. Loh, orang-orang pada lihat, rumah sakit motor berikut. Maka Imam Malik mengatakan perempuan si tukang memandikan jenazah ini telah menuduh si mayat ini berzina. Jadi kira-kira sambil ngedusi dia ngomong, lah ya duduk, awak api ini perjaman murid kok berzina. Nah, ngoten. Padahal dia perempuan baik-baik, nasinya nempel-nempel. Maka oleh Imam Malik dihukumlah dia dengan hukuman qadha, artinya menuduh orang berzina. Begitu sudah kita tunaikan hukumannya, kemudian tangannya. Maka dari situ orang-orang mengatakan, ojo wani-wani gawe fatwa setelah kisah Imam Malik di kota ini, kan gitu. Saking canggihnya itu, bukan hanya ilmunya, tapi bahkan merusak durungi winarahnya itu luar biasa. Maka saya bilang kepada mahasiswa-mahasiswa ini, sampai tahu, ada orang datang dari Irak, Baghdad, datang ke Madinah kepada Imam Malik membawa 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Maunya orang-orang ini karena jauh dari Irak ke Madinah ditunggoni 40 pertanyaan itu mau ditunggoni jawabannya saka Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan wes 40 pertanyaan tak terima mulia dhisik. Mereka bilang jenengan iki pripun to Imam? Irak Madinah itu wae dalam sampai kapan boleh iki. Pertanyaanmu itu 40 katanya. Kok pikiranmu sudah 40 pertanyaan dalam 2 hari? Saya perlu belajar, saya perlu membaca kitab, saya perlu membaca Quran dan lain-lain.
Akhirnya pulang mereka. Wes tolong mulangkan. Meneh kira-kira begitu. 3 bulan kemudian Imam Malik datang, rombongan lagi datang kepada Imam Malik. Dan Imam Malik mengembalikan pertanyaan itu hanya 10 yang dijawab. Mana lagi? Jenengan iki pripun? Kayak mantuk, kayak nggol 3 bulan. 3 bulan kula mriki, sing dijawab namung sedoso. Dan Imam Malik mengatakan, apakah lalu kamu memaksa aku untuk menjawab sesuatu yang aku tidak tahu? 40 pertanyaanmu dan hanya 10 yang aku tahu. Imam Malik, Pak, ngoten niku sikapé. Nah ini mahasiswa yang belajarnya bukan belajar Islam, mengatakan akan mendirikan atau membuka klinik hukum Islam, dosen maupun mahasiswa UMM boleh konsultasi tentang hukum Islam di situ. Subhanallah. Kalau orang yang ilmunya luas maka dia akan berarti lembut. Kenapa Imam Malik mengatakan aku reso jawab? Karena dia untuk tidak ada kesombongan. Kalau dia sombong, wah aku sekarang dipercaya. Kira-kira jadi guru atau dosen, ditakoi murid terus ngomong garuh. Kira-kira piye? Izin sama orang, izin. Tapi di negara-negara di mana saya belajar di luar negeri itu, dosen itu dengan saya memang saya tidak tahu. Barangkali kamu tahu ilmunya, ceritakan kepada saya, atau kamu punya bukunya, tolong saya pinjam. Wah, itu karena ilmunya sudah luas. Karena ilmunya luas jadi luas. Maka kalau di daerah kita ini kok ketemu orang gampang nyalano, orang-orang nyanyian diparani, dipateni, itu musik haram. Nah, berarti itu durung luas. Kalau nyanyi-nyanyi itu mau di masjid, baik. Bagi orang yang nggak luas yang cetek itu, waduh mau mati. Masjid kok nyanyi, itu nyanyi wedok bener. Suaranya wedok ya wis aurat, tambah nyanyi kan. Begini nanti akan kita temukan dalam masyarakat. Tapi bagi yang pikirannya luas, ilmunya luas, santai. Nanti sing kaku-kaku, sing kasar-kasar itu biasanya karena saya cetek, ya itu. Sehingga kita harus tenang menghadapi orang-orang begini. Saya yakin tahunya pasti hanya itu. Karena kalau dia tahu banyak hal pasti dia bisa ngomong. Iki orang sing ngomong ini, orang sing ngomong ini, orang sing ngomong ini, jenengan cocok sing ndi. Tapi gimana enten rencana kula dulu. Ceramah di Kalimantan 1 bulan dikontrak. Habis itu yang kontrak saya telepon setelah pulang. Gimana Mas? Cocok apa enggak? Saya cocok, jamaah saya enggak cocok. Lu orang cocok piye? Orang tegas. Lu orang tegasnya piye? Kalau dia ditanya apa hukumnya ini, jawabannya itu 3 atau 4. Terus piye maksudnya sampai? Jamaah saya itu mintanya jawabannya itu hanya 1. Oleh kok enggak sebentar. Saya bilang justru itu berarti dia ilmunya luas. Kalau ditanya tentang sesuatu jawabannya 4, berarti itu dia tahu banyak. Jika kita tinggal pilih mana yang paling sesuai dengan sikap kita. Nah, kalau dia malah maunya yang hanya 1. Nah, begini ini sekarang banyak gejala di masyarakat. Jadi belum berilmu kalau begitu. Karena kalau orang berilmu maka harus punya lam, yaitu lamti. Yang terakhir tadi adalah maling. Orang bisa dihormati. Raja itu kan berarti yang ditinggikan, yang berilmu, yang dihormati. Maka dalam berilmu itu kita kalau punya ilmu, kita akan dihormati, kita akan ditempatkan pada posisi sebagaimana raja. Maka dengan ini kalau kita ingin membangun generasi tidak ada pilihan. Ya berarti ilmunya yang harus kita perkuat. Tapi ilmu pun jangan dipahami satu. Sing ilmu teknik ya ilmu, pertanian ya ilmu, perikanan ya ilmu, hadis ya ilmu, semua itu dari Allah. Sehingga jangan lantas kita belajar agama di sio-sio. Itu kayak zaman dulu di tempat saya itu. Di desa saya itu kalau ada orang belajar kok belajarnya itu ilmu dunia, dirasani sekolah kedunya. Nah itu sekolah kedunya. Padahal itu juga penting. Yang belajar agama juga ada, sing belajar ini era nasi itu kan orang Islam tadi. Sehingga generasi muda dan membangun Muhammadiyah saya kira harus terus menerus kita galakkan, yaitu berkaitan dengan
pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan generasi. Dan yang paling akhir, saya bekerja dengan teman-teman yang lebih muda dari saya. Pengalaman saya begini, Mas Bud. Ternyata pengalaman bekerja dengan anak muda itu gampang. Beri mereka ruang dan kepercayaan. Anak muda itu kan punya idealisme. Terus gak dipercaya. Wah, yes, buyar, pinggat dengan pinggat. Maka pengalaman saya, ternyata kalau anak muda itu dikasih ruang dan kepercayaan, itu mereka akan berkreasi. Dan karena kita memberikan ruang dan kepercayaan, dengan sendirinya mereka akan menghormati kita. Sehingga cara kontrol kita itu adalah dengan apa istilahnya, karisma. Tapi lek meluar-luar, wes ini enggak oleh, jika bakal diumpuk nih. Maka kunci pertamanya itu adalah beri ruang dan kepercayaan dulu. Kalau mereka sudah mendapatkan ruang dan kepercayaan, dengan sendirinya karisma kita tumbuh, dan dari karisma itulah lalu kita bisa mengarahkan. Karena tidak selamanya yang muda itu tetap muda, tapi gitu. Maka harus kita latih supaya pada saat gilirannya mereka menjadi pemimpin masyarakat dalam bidang apapun, maka sudah siap. Harus dilatih. Tidak bisa tiba-tiba jadi, tapi harus istilahnya Jawa nyantri dulu. Untuk jadi kepala desa mungkin ya nggak tahu mau cari misalnya gitu. Supaya apa? Tahu. Orang tahu jadi apa-apa, orang jadi kepala desa kira-kira itu ya lengan, ya ramah, bukan gitu. Nah, proses itulah yang saya sebut dengan ruang dan kepercayaan. Maka kalau yang senior memberikan ruang dan kepercayaan kepada yang muda, saya jamin yang muda akan memberikan penghormatan kepada yang tua. Kalau itu bisa kita laksanakan, saya kira proses pembangunan generasi itu akan sinambung dengan baik. Tapi lebih saling curiga, tanam itu sopo, sampai ditinggal sebagai senior. Atau sebaliknya, yang muda mengatakan, tua-tua, saya dulu, saya remet saya, itu tidak boleh. Tapi generasi muda dan generasi tua ini harus sama-sama bekerja sama. Karena mau tidak mau diketahui, pengalaman mengalami dan berteori itu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Kalau cerita berdasarkan pengalaman itu dipercaya orang. Tapi lihat cerita sampai nanti jari ini ya, itulah gambarannya kesinambungan generasi. Dan di Muhammadiyah saya kira harus kita kembangkan itu, sehingga dari tahun ke tahun, apalagi ini kegiatan yang pertama ya, mudah-mudahan dengan siar seperti ini kita berikan ruang yang luas kepada anak-anak muda, yang muda menghormati yang tua. Orang lain akan melihat di Muhammadiyah kok cipena ini, orang sadija perlu diri. Nah, seperti cara dakwahnya Nabi Muhammad dulu itu. Nabi Muhammad tidak banyak mengajak orang, tapi orang melihat, oh akhlaknya Muhammad itu kayak gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan faedahe cerita ngalor itu, tetapi intinya adalah berkaitan dengan pentingnya ilmu pengetahuan yang nomor tunggal. Yang nomor dua adalah peluang untuk maju itu sekarang sudah tidak beda antara orang yang di desa dan di kota. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan kerjasama antar generasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.